Semangat pagi, jumpa lagi Sobat Empati di channel Empati Plus ya. Semoga Sobat Empati selalu dalam keadaan sehat. Sobat Empati, di episode sebelumnya saya bercerita mengenai curhat, dan curhat yang terbaik adalah melalui teman ataupun sahabat. Semua dari kita pasti pernah curhat kepada orang lain ya, karena kita ingin menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam kita, dan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita entah mengalami luka, mengalami kecewaan dan sebagainya. Kita ingin menyampaikan kepada orang lain supaya beban kita itu terangkat. Seperti kalau kita waktu masa kecil ya, ketika kita jatuh dan tangan kita luka ataupun kaki kita luka, kita pasti lari kepada orang tua kita menceritakan bahwa kita sedang terluka dan kita membutuhkan pertolongan dari orang tua kita supaya penderitaan kita selesai dan kita mengalami penyembuhan. Seperti itu juga ketika kita curhat kepada orang lain ya. Dan curhat yang terbaik pasti kepada teman ataupun sahabat yang kita percayai. Tapi di luar sana banyak juga orang yang curhat melalui media sosial. Kalau saya perhatikan, kenapa ya orang curhat melalui media sosial? Ada beberapa hal yang saya catat. Mungkin ini versi saya, versi Sobat Empati bisa lebih banyak ataupun berbeda sama sekali ya. Ya, alasan yang kenapa orang curhat melalui media sosial mungkin karena dia tidak memiliki teman ataupun sahabat yang dia percaya untuk berbagi kisah, berbagi rasa. Ya, nggak semua dari kita memiliki teman yang bisa kita percaya. Kalau kita memiliki teman ataupun sahabat yang bisa kita percaya, itu menjadi suatu hal yang patut kita syukuri ya. Atau kita sudah memiliki teman dan kita berbagi cerita, berbagi rasa, tapi kita nggak puas gitu untuk bercerita kepada satu ataupun kepada dua orang lain. Kita ingin menyuarakan cerita, problem, masalah kita itu lebih besar, lebih kuat lagi, lebih keras lagi melalui media sosial. Karena kita merasa ketika kita curhat melalui media sosial, lebih banyak orang yang akan mendengar kita dan memperhatikan cerita kita. Atau kita curhat melalui media sosial karena kita ingin menyampaikan pesan tertentu kepada orang di luar sana yang sudah kita tidak bisa jangkau. Entah karena faktor geografi atau sudah terbentuk halangan barrier kita kepada orang tersebut. Antara karena kita sudah sangat benci ataupun kita sudah sangat antipati dan kita memutuskan komunikasi kepada orang tersebut. Dan ketika kita ingin menyampaikan pesan, kita memilih jalur media sosial supaya pesan tersebut sampai didengar ataupun dilihat oleh orang tersebut. Dari ketiga hal ini, kita selalu melihat bahwa ketika orang curhat melalui media sosial, pasti materi yang disampaikan adalah materi-materi yang berisi mengenai problem, masalah, sisi negatif dalam diri kita. Ya, karena yang kita ceritakan pasti adalah masalah, kekecewaan, kemarahan, kesedihan, pokoknya hal-hal yang negatif dari sisi kita. Pada umumnya ketika kita curhat ataupun bercerita kepada media sosial kita umumnya orang tuh bercerita ataupun menyampaikan kisah-kisah cerita mengenai hal-hal yang luar biasa dalam diri kita ya. Kebanggaan, kehebatan, hal-hal yang luar biasa menarik dari diri kita. Contoh, ketika kita berpergian ke luar negeri, berkunjung misalnya ke negara Korea Selatan gitu ya dengan drakornya, terus ke negara Inggris dengan football IPL dan sebagainya, kita ingin memberitahu kepada semua orang di luar sana, nih saya sudah pernah berkunjung ke negeri tersebut, dan itu menjadi hal-hal yang patut kita banggakan dan semua orang harus tahu. Atau pengalaman-pengalaman menarik ketika kita bertemu dengan orang penting, selebritas penting, terkenal, ya nggak semua orang memiliki kesempatan tersebut, dan kita memiliki kesempatan tersebut. Kita perlu tuh menyampaikan kepada orang lain, menunjukkan bahwa kita luar biasa, hebat, dan patut dibanggakan karena kita mendapat kesempatan tersebut. Nah, umumnya orang bercerita melalui media sosial mengenai kehebatan, sisi positif dalam diri dia. Ketika kita curhat kepada orang lain mengenai masalah kita, berarti kita mengekspos, membiarkan orang lain tahu mengenai sisi kita yang negatif. Karena kita menceritakan kekurangan, kelemahan, hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam diri kita. Nah, di sisi seperti inilah kita tidak bisa mengontrol sejauh mana cerita tersebut berhenti kepada orang siapa saja. Kita tidak bisa mengetahui persepsi apa terhadap kisah masalah yang kita sampaikan. Dan pada umumnya ketika kita menyampaikan sisi yang buruk dalam diri kita, itu seperti bola salju yang terus membesar berbalik kepada kita dalam bentuk penghakiman, kesimpulan, cibiran,
atau anggapan orang yang negatif terhadap kita. Jikalau kita men-sharekan problem masalah kita melalui media sosial, mungkin pada saat itu kita mengalami kelegaan, beban itu merasa terangkat. Tapi pada dasarnya beban itu tetap. Dan sekarang kita bersiap diri melihat ataupun mendapatkan masalah baru yang luar biasa, persepsi orang yang negatif terhadap diri kita. Jadi, sobat empati semua, jikalau sobat empati ingin menyampaikan curhat melalui media sosial, berhati-hatilah, karena kita menyampaikan sisi yang buruk dalam diri kita, bukan sisi yang hebat dalam diri kita. Kita tidak mendapatkan kelegaan atau beban kita terangkat, ataupun kita tidak mendapatkan solusi terhadap masalah kita. Bahkan mungkin justru kita mendapat penghakiman, kesimpulan yang negatif terhadap orang di luar sana, terhadap cerita dan kisah problematika yang terjadi dalam diri kita. So, sobat empati, berhati-hatilah menggunakan media sosial sebagai saluran curhat kita semua. Yang terbaik tetap kepada teman, karena kita bercerita kepada pribadi yang hidup, bukan kepada benda mati, kepada orang yang bisa kita percayai, bukan kepada orang-orang di luar sana yang kita tidak bisa kontrol persepsi dan pemahaman terhadap problem yang terjadi dalam diri kita. Semangat terus sobat empati menjalani hidup, karena setiap hari adalah hari yang luar biasa. Sampai ketemu di episode kami selanjutnya. Bye.